lagi dengan saya Kak Ridwan. Kak Ridwan akan mengajarkan tentang penganaian. Oke, kita akan belajar bagaimana belajar teknik dasar dalam berenang, seperti gaya bebas, gaya punggung, gaya kuku, gaya dada, kemudian double kick atau underwater-nya. Nah, tapi sebelum belajar teknik dasar, kita harus belajar dulu pengenalan air, karena ada prinsip kalau kita belajar pengenalan airnya sudah bagus, maka belajar teknik dasar akan lebih mudah, akan lebih gampang, seperti itu. Pengenalan air itu kita harus nyaman terhadap air. Jadi kita akan belajar bagaimana pengenalan air sistematisnya seperti apa. Yang pertama kita akan belajar pengaturan nafas, yang kedua mengapung di air, kemudian meluncur di air. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan air itu kita tambahkan seperti permainan air kalau lagi dalam proses pembelajaran. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa nyaman dan berani di air, kemudian kita mampu melakukan gerakan multilateral sebanyak mungkin di air tanpa adanya keselak atau keminum ke mulut airnya. Yang pertama, pengaturan nafas. Pengaturan nafas di darat dan di air tentunya berbeda karena kita menggunakan media air. Tahap awal kita akan belajar bagaimana pengaturan nafas dari mudah ke sukar, dari statis dinamis, kemudian dari udara ke air. Yang harus dilakukan untuk seorang perenang apabila kita ingin belajar pengaturan nafas, yang pertama ambil nafas dari mulut, kemudian tahan nafas. Yang kedua, ambil nafas dari mulut, kemudian keluarkan dari mulut. Yang ketiga, ambil nafas dari mulut, kemudian keluarkan dari hidung. Ambil nafas harus lama dan sebentar kalau belajar teknik dasar. Kemudian syaratnya menahan nafas, mengeluarkan nafas dari mulut, kemudian mengeluarkan nafas dari hidung. Makin dalam makin bagus, makin lama makin bagus. Itu untuk belajar dasar. Pengaturan nafas ya. Pertama, ambil nafas dari mulut, kemudian tahan nafasnya di bawah air. Yang kedua, ambil nafas dari mulut, kemudian keluarkan nafas dari mulut. Selanjutnya, ambil nafas dari mulut, kemudian keluarkan nafas dari hidung. Belajar pengaturan nafas yang transisi ke mengapung. Jadi dicoba setelah mengambil nafas, tangannya itu ke bawah. Nanti makin lama pasti tubuh akan mengapung. Jadi prinsipnya tubuh itu akan mengapung, mudah mengapung dan susah tenggelam. Asal bagus pengaturan nafas, kemudian relaksasi tubuh. Syarat mengapung ada 3. Yang pertama, teman-teman harus bagus dulu pengaturan nafasnya, jadi tidak akan keselak dan bisa lama. Soalnya mengapung butuh waktu yang lebih lama, dibandingkan dengan hanya menyelam. Yang kedua, jaga keseimbangan. Jadi tubuh harus dijaga keseimbangannya ketika mengapung. Yang ketiga, relaksasi tubuh. Tubuh juga harus rileks. Nah, makanya kita harus analisis dalam posisi tubuh. Jadi bisa kita rileks tubuhnya dan pengaturan nafasnya bagus, tapi posisi tubuhnya tidak bagus, maka kita akan tenggelam. Contoh, ketika mengapung, kepala kita terangkat ke atas, biasanya kaki akan turun ke bawah, menyebabkan makin lama kita berdiri dan tenggelam. Seperti ini. Ini contoh yang salah. Maka teman-teman betulkan dengan kepalanya ke bawah kan. Seperti ini. Kemudian biasanya yang terjadi lutut kaki itu ditekuk, yang menyebabkan kaki akan ke bawah, maka lutut diluruskan. Saya contohkan yang salah, lututnya ditekuk.
Nah, maka kita koreksi lututnya diluruskan. Oke. Sekarang mengapung telentang. Nah, mengapung telentang kuncinya tubuh harus lurus, kemudian pandangannya ke atas, telinganya posisinya harus di bawah air. Kemudian perutnya diangkat sehingga lurus. Nah, satu lagi lututnya diluruskan juga, tidak ditekuk. Oke. Kesalahannya, kalau misalkan kita mengapung telentang dan menyebabkan tubuh tenggelam, nah itu terjadi karena kepala biasanya diangkat karena agak takut kalau misalkan orang itu belajar mengapung. Seperti ini. Maka kemudian perutnya seperti setengah duduk, jadi agak menunduk, yang menyebabkan itu tenggelam juga. Seperti ini perutnya. Kemudian lututnya ditekuk. Nah, maka saya ingatkan lagi kepada teman-teman, tangannya harus lurus, tubuhnya lurus, telinga di bawah air, pandangannya ke atas, dan relaksasi tubuh. Oke, perutnya jangan lupa ya, lurus dan lurus. Lihat lagi. Oke. Nah, biasanya ketika belajar gaya punggung atau teknik mengapung telentang, kalau ada air ke muka, biasanya air masuk ke hidung, makanya kita terasa pusing. Nah, itu yang menyebabkan anak trauma. Makanya kita harus kasih tahu bahwa kalau ada air mengalir ke muka atau mau masuk ke hidung, cepat napasnya keluarkan dari hidung seperti ini. Bunyinya gitu ya, seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Nah, jadi kita nggak apa-apa. Oke, itu tipsnya teman-teman. Mengapung itu terbagi menjadi 3. Ada mengapung telungkup atau mengapung bintang. Yang kemudian yang kedua ada mengapung telentang seperti bintang terbalik. Yang ketiga mengapung ubur-ubur atau seperti gaya batu. Saya akan contohkan. Oke. Mengapung telungkup bintang. Mengapung telentang. Mengapung ubur-ubur. Oke, saya akan praktekkan di air untuk renang raksasa. Ambil napas, 2 kepala ke bawah air, 3 tendang, tengok belakangnya, 4 lurus dan rapat tangan dan kakinya. Jadi posisi awal kaki yang kanan atau kiri boleh nempel di belakang untuk menendang. Oke, seperti ini saya contohkan kaki yang kanan nempel di tembok belakang. 1, 2, 3. Kalau kita ingin bisa meluncur jauh, kita harus menguasai dulu pengaturan napas, kemudian mengapung di air, kemudian relaksasi tubuh. Setelah meluncur untuk pemula, biasanya setelah ngambil napas, kita langsung loncat ke depan. Itu akan menyebabkan air masuk ke hidung, kemudian tidak jauh. Yang kedua, kita lupa ngambil napas dulu, langsung aja meluncur. Itu biasanya anak-anak kesalahan. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah ngambil napas, biasanya anak-anak itu ngambil napas dari mulut, kemudian pada saat ke bawah terlalu jauh dari tembok belakang, maka tendangan tidak akan maksimal. Seperti ini. Yang selanjutnya, ketika nendang tembok belakang tidak terlalu kuat yang menyebabkan daya laju rendah.
kesalahannya setelah nendang kepala itu langsung diangkat, harusnya tubuhnya maju malah dihambat dengan pengangkatan kepala. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Ulangi napas, 2 kepala ke bawah air, 3 tendang, tembok belakangnya, 4 lurus dan rapat tangan dan kakinya. Jadi posisi awal kaki yang kanan atau kiri boleh nempel di belakang untuk menendang. Oke, seperti ini saya contohkan kaki yang kanan nempel di tembok belakang. 1, 2. Nah, itulah teman-teman tips sederhana dari saya tentang pengenalan air, mulai dari pengaturan napas, mengapung, dan meluncur. Semoga bermanfaat dan diberikan keberkahan. Silahkan teman-teman coba. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.